Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dan masih di pembahasan yang sama yaitu tentang metabolisme. Melanjutkan di part 1 yaitu tentang enzim dan metabolisme. Masih ingat gak apa itu metabolisme? Ya, betul. Metabolisme itu adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, untuk proses metabolisme sendiri itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu katabolisme dan anabolisme. Yuk kita bahas apa itu katabolisme. Nah, katabolisme itu adalah reaksi penguraian senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dan menghasilkan energi. Atau proses penguraian senyawa organik menjadi zat-zat anorganik. Nah, senyawa organik itu apa saja sih? Senyawa organik itu bisa berupa glukosa, protein, lemak, vitamin, dan enzim. Sementara untuk senyawa anorganik itu bisa berupa natrium klorida, karbon, hidrogen, oksigen, natrium, dan lain-lain. Nah, contoh katabolisme dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita makan, makanan kita itu adalah senyawa organik. Makanan kita yang makan itu harus dipecah terlebih dahulu agar dapat membentuk energi. Untuk apa sih energi itu? Nah, energi ini adalah untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Untuk katabolisme karbohidrat terjadi melalui proses respirasi seluler. Nah, ini untuk respirasi sendiri ada dua macam. Ada respirasi aerob dan yang kedua itu adalah respirasi anaerob. Kita bahas yang pertama, respirasi aerob. Respirasi aerob itu adalah reaksi respirasi aerob melibatkan penggunaan oksigen. Jadi untuk respirasi aerob itu respirasi yang membutuhkan oksigen. Nah, ini ada secara sederhana dapat dituliskan sebagai berikut. C6H12O6 plus 6O2 dihasilkan 6H2O plus 6CO2 plus energi. Nah, dalam respirasi aerob ini ada 4 proses. Yang pertama ada glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, yang keempat ada rantai transport elektron. Nah, yang pertama itu adalah glikolisis. Untuk glikolisis itu merubah glukosa menjadi 2 asam piruvat. Terletak di sitoplasma dan kemudian menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP. Kemudian yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif. Nah, dalam dekarboksilasi oksidatif ini mengubah 2 asam piruvat. Jadi 2 asam piruvat ini adalah hasil dari glikolisis. Mengubah 2 asam piruvat menjadi 2 asetil CoA plus CO2. Nah, ini bisa terjadi di dalam matriks mitokondria dan nantinya akan menghasilkan 2 NADH tanpa menghasilkan ATP. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah siklus Krebs. Siklus Krebs itu mengubah 2 asetil CoA menjadi 4 CO2. Nah, ini terjadi di matriks mitokondria juga, sehingga dihasilkan 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Ya, dan tadi kita berbicara ATP ya. ATP itu apa sih? ATP itu adalah energi. Nah, fungsi energi itu adalah untuk agar tubuh kita beraktivitas dengan baik. Kita lanjut yang keempat, itu ada rantai transport elektron. Nah, dalam rantai transport elektron ini ada 10 NADH, 2 FADH. Ini dari mana? Nah, ini dihasilkan dari NADH dan FADH dari sebelum masuk ke siklus rantai transport elektron. Nah, dalam rantai transport elektron ini terjadi di mana? Di membran dalam mitokondria. Sehingga dihasilkan dari 10 NADH ini dihasilkan 30 ATP.
Sementara untuk yang 2 FADH dihasilkan 4 ATP. Nah, ini dari mana sih 30 ATP ini? Nah, 30 ATP itu dari 10 NADH. Kalian perlu diketahui ya, 1 NADH itu sama dengan 3 ATP. Nah, di sini ada 10 kan, berarti 10 kali 3, berarti hasilnya 30 ATP. Sekarang yang 4 ATP. Nah, kalau yang 4 ATP itu perlu diketahui juga, 1 FADH2 sama dengan 2 ATP. Ini kan ada 2 FADH, berarti 2 dikali 2, hasilnya ada 4 ATP. Sehingga di total keseluruhan 2 plus 2 plus 30 plus 4 itu adalah 38 ATP. Nah, di sini dihasilkan ada 38 atau 36 ATP. Nah, maksudnya 36 ATP ini, 2 ATP ini nanti digunakan dalam proses glikolisis ya. Jadi saya tuliskan di sini 38 atau 36 ATP. Seperti itu. Bagaimana paham? Jadi ulang ya, respirasi aerob itu ada 4 proses. Ada glikolisis yang menghasilkan 2 NADH plus 2 ATP, ada dekarboksilasi oksidatif yang menghasilkan 2 NADH, ada siklus Krebs yang menghasilkan 6 NADH 2 FADH2 plus 2 ATP, ada rantai transport elektron menghasilkan 30 ATP, 4 ATP, sehingga dijumlahkan total keseluruhan ada 38 atau 36 ATP. Kita lanjut ke respirasi anaerob. Nah, sementara untuk respirasi anaerob itu suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam bahan bakar organik, misalnya karbohidrat, melalui serangkaian reaksi tanpa menggunakan oksigen. Kalau tadi respirasi aerob itu menggunakan oksigen atau membutuhkan oksigen, sementara kalau respirasi anaerob itu tidak menggunakan oksigen atau tidak membutuhkan oksigen. Nah, reaksi pada respirasi anaerob ini tidak melibatkan oksigen sehingga digunakan senyawa tertentu. Contohnya misalnya pada tape ya. Respirasi anaerob terdiri atas 2 tahapan, yaitu yang pertama glikolisis dan yang kedua bisa pembentukan alkohol atau pembentukan asam laktat. Nah, ini untuk glikolisis itu tadi sama ya dengan di respirasi aerob, yaitu mengubah glukosa menjadi 2 asam piruvat. Nanti dari hasil glikolisis itu kemudian masuk ke proses pembentukan alkohol atau ke pembentukan asam laktat. Misalnya ke pembentukan alkohol atau fermentasi alkohol itu mengubah glukosa menjadi 2C2H5OH plus 2CO2 plus 2 ATP. Contohnya misalnya pada ragi. Kemudian yang kedua, pembentukan asam laktat atau fermentasi asam laktat. Asam laktat ya. Nah, ini mengubah glukosa menjadi 2 asam laktat plus 2 ATP. Contohnya adalah bakteri asam susu yang menyebabkan asamnya susu. Kita lanjut ke, nah, ini ada perbandingan respirasi sel secara aerob dengan anaerob. Yang masih bingung, Ibu perlihatkan ya, apa sih bedanya secara jelasnya. Nah, ini dari faktor perbedaannya mulai dari keadaan. Respirasi aerob ada oksigen, sementara untuk respirasi anaerob tidak ada oksigen. Terus yang kedua, sel yang melakukan. Untuk respirasi aerob, sebagian besar sel organisme. Sementara untuk respirasi anaerob, sel bakteri, ragi, eritrosit, dan sel otot. Yang ketiga, faktor perbedaannya, jumlah energi yang dihasilkan. Kalau respirasi aerob itu tinggi, yaitu 38 atau 36 molekul ATP. Ya, kalau respirasi anaerob itu rendah, yaitu 2 ATP. Nah, ini mungkin muncul pertanyaan, kenapa sih ATP yang dihasilkan
respirasi aerob itu lebih tinggi dibandingkan dengan respirasi anaerob. Nah, tadi respirasi anaerob sendiri itu adalah respirasi yang tidak menggunakan oksigen. Dalam respirasi aerobik, gula memang dipecah untuk mendapatkan energi. Namun, pemecahan gula ini tidak berlangsung secara lengkap karena tidak adanya oksigen. Nah, pemecahan gula yang tidak sempurna ini membuat respirasi aerob hanya menghasilkan pemecahan gula yang tidak sempurna ini membuat respirasi anaerob hanya menghasilkan energi yang lebih sedikit dibandingkan dengan hasil respirasi aerob. Seperti itu ya. Kemudian faktor perbedaan yang keempat itu adalah produk. Nah, untuk produk itu untuk respirasi aerobnya ada karbon dioksida, air, dan ATP. Sementara untuk respirasi anaerob ada fermentasi asam piruvat menghasilkan asam laktat dan ATP, fermentasi alkohol menghasilkan etanol, ATP, dan CO2. Untuk tempat reaksinya, kalau respirasi aerob itu ada sitoplasma dan mitokondria. Kalau respirasi anaerob itu hanya di sitoplasma. Untuk tahapan reaksinya, kalau respirasi aerob itu ada 4 tahap. Kalau respirasi anaerob itu ada 2 tahap gitu ya. Kita lanjut ke anabolisme. Tadi kita bahas katabolisme ya. Masih ingat ya? Katabolisme itu tadi reaksi pemecahan. Nah, kalau anabolisme itu adalah reaksi penyusunan dari senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks dan memerlukan energi. Contoh anabolisme misalnya ada glukogenesis atau proses pembentukan karbohidrat dari molekul-molekul non-karbonat. Yang kedua ada fotosintesis, proses pembentukan karbohidrat dengan bantuan energi cahaya atau foton. Nah, dalam anabolisme kita bahas fotosintesis ya. Nah, fotosintesis sendiri itu adalah reaksi penyusunan senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks organik dengan menggunakan energi cahaya. Nah, ini untuk reaksi fotosintesisnya itu adalah 6CO2 plus 12H2O dengan bantuan energi cahaya matahari, kemudian menghasilkan C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O gitu ya. Nah, dalam tahapan reaksi fotosintesis itu dibedakan menjadi 2. Ada reaksi terang dan reaksi gelap. Kita bahas dulu. Yang pertama itu adalah reaksi terang. Nah, reaksi terang ini adalah reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia berupa ATP dan NADPH. Untuk reaksi terang itu terjadi proses fotolisis atau pemecahan air sehingga dihasilkan oksigen. Jadi oksigen yang dihasilkan ini berasal dari H2O. Nah, ini ya. Nah, reaksi terang terjadi di grana atau tumpukan tilakoid ya dalam kloroplas. Gitu. Jadi H2O ini kemudian terjadi. Jadi H2 ini bereaksi di tilakoid kemudian menghasilkan oksigen gitu. H2O mengalami proses sehingga menghasilkan oksigen. Reaksi tergantung pada cahaya untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia berupa ATP dan NADPH. Kita lanjut ke reaksi gelap. Nah, reaksi gelap itu adalah jadi reaksi gelap ini tidak memerlukan cahaya matahari. Reaksi gelap terjadi di stroma. Zat yang diperlukan dalam reaksi gelap yaitu CO2, ATP, dan NADPH. Ya, hasil akhir reaksi gelap itu adalah gliseraldehida 3 fosfat. Jadi Ibu ulang ya, reaksi gelap itu terjadi pada stroma kloroplas ya. Reaksi yang dapat bukan harus berlangsung dalam gelap,
karena enzim-enzim untuk fiksasi CO2 pada stroma kloroplas tidak memerlukan cahaya, tetapi memerlukan ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang. Nah, ini nanti dari hasilnya ini kemudian menghasilkan NADP, ADP, kemudian nanti ini akan digunakan pada reaksi gelap gitu. Seperti itu ya. Itu saja penjelasan dari Ibu. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga semuanya baik-baik saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.